Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita serta negeri ini. Amin ya mujibat du'a is-sa'ilin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka diberi kehinaan oleh Allah sebagaimana telah diberi kehinaan orang-orang sebelum mereka ketika mereka menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bahkan mereka mendustakan Rasulnya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang menjelaskan perintah dan larangan, walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir terdapat azab yang menghinakan. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan, ketetapan, keputusan bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang seluruh perintah Allah dan Rasulnya, bahkan mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka, maka Allah menetapkan bagi mereka ada kehinaan. Sebagaimana Allah telah memberikan kehinaan itu kepada kaum-kaum sebelum mereka. Berulang kali sudah kita sebutkan di dalam kultum sebelum-sebelumnya. Kekuasaan yang tidak digunakan untuk menjalankan perintah dan larangan Allah, maka kekuasaan itu akan mendapatkan kehinaan. Para pejabat yang tidak menggunakan jabatannya untuk taat kepada perintah dan larangan Allah, maka jabatan itu akan menjadi kehinaan. Ulama yang tidak menjadikan perintah dan larangan Allah sebagai satu-satunya tujuan untuk menjadikan diri mereka dan umat ini agar taat kepada Allah, justru ada niatan yang berbeda, niatan yang lain, maka itu juga akan menjadi kehinaan. Tokoh masyarakat yang tidak menjadikan perintah Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang harus dipegang, bahkan tokoh yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka ketokohan mereka itu akan menjadi
kehinaan. Begitu juga seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini walaupun mereka bersatu padu untuk menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, maka persatuan mereka, kesatuan mereka akan menjadi kehinaan. Oleh karena itu maka ketetapan satu-satunya untuk membuat kita menjadi orang yang mulia adalah tidak boleh menentang perintah Allah dan Rasulnya. Itu jelas. Apapun ceritanya, siapapun yang bersepakat, berapa banyak pun orangnya, ketika standar hidup mereka bukan perintah dan larangan Allah, maka itu akan menjadi kehinaan. Itu kehinaan hidup di dunia. Belum nanti Allah berikan kehinaan hidup di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu maka jangan pernah menjadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menjadi penentang Allah. Karena jika menjadi penentang Allah, pasti kehinaan. Inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang mulia disimpan di Lauhul Mahfuz sebagai janji yang tidak akan pernah dicabut oleh Allah, karena sudah ditetapkan sebagai sebuah ketetapan yang bersifat pasti. Siapapun yang menentang perintah Allah, maka dia akan menjadi hina. Kepala negara manapun, presiden manapun yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka kepala negara itu, presiden itu akan menjadi kepala negara atau presiden yang hina. Pejabat manapun yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka pejabat itu menjadi pejabat yang hina. Ulama manapun yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya, maka ulama itu akan menjadi ulama yang hina. Masyarakat manapun, negeri manapun, negara manapun yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya, maka mereka semua akan menjadi masyarakat yang hina, negeri yang hina, negara yang hina. Maka satu-satunya yang menjadikan semua kita ini mulia adalah tidak boleh menentang perintah Allah dan Rasulnya. Inilah standar hidup kita, sesuai, sejalan dengan perintah Allah. Mana perintah Allah, jalankan. Mana yang menjadi larangan Allah, maka tidak boleh dijalankan. Karena itu mari kita belajar untuk memahami mana yang menjadi perintah dan larangan Allah. Jika ada seseorang mengatakan kepada kita ini haram, dan itu masih kita lakukan juga, teliti, benarkah itu haram? Dalil-dalilnya kumpulkan. Setelah benar, maka jauhi yang haram itu. Ada orang mengatakan ini wajib, kewajiban tersebut kemudian diberitahukan kepada kita. Kita pelajari ini kewajiban, benar ini kewajiban, berdasarkan dalil-dalilnya. Jika sudah kita memahaminya, oh ini benar-benar wajib, maka ayo laksanakan dengan sebaik mungkin kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu. Mudah-mudahan kita, masyarakat kita, negeri ini tidak menjadi hina karena menjadi penentang Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.